di sini, semoga kalian selalu sehat lalu dan diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Dan pada kali ini, Bang Mopi akan mereview film berjudul Witch Hunt, yang dimana Witch Hunt sendiri memiliki sinopsis tersendiri. Yang dimana di Amerika modern dimana penyihir itu nyata dan sihir adalah ilegal. Lalu ada seseorang remaja yang terlindungi harus menghadapi iblis dari prasangka dan pikirannya. Saat ia membantu dua penyihir tersebut, ia menghindari penegakan hukum dan menyeberangi perbatasan selatan ke Suaka di Meksiko. Pada awal film ada seseorang yang akan dihukum mati alias dibakar hidup-hidup, dan si kedua anak itu pun ada di saat itu juga. Lalu tak lama kemudian si orang yang pakai jas tersebut membakarnya secara hidup-hidup, yang disaksikan langsung oleh kedua anaknya, dan cerita pun dimulai. Pada scan berikutnya ada seseorang yang bernama Claire berada di sekolahnya untuk belajar. Namun teman-teman si Claire malah bermain-main, dan seketika pun sekolah pun selesai. Dan saat sekolah selesai, si Claire pun pulang menaiki bus, dan saat di perjalanan si Claire malah melihat sebuah gambar salib pada tembok tersebut. Dan sesampainya di rumah, ia pun langsung balik ke kamarnya. Namun anehnya, ia mendengar suara aneh di ruangan tersebut. Dan tak lama kemudian, pintu yang berada di belakangnya pun terbuka dengan sendirinya. Dan saat ia ingin mengeceknya, si Claire pun tak menemukan sesuatu yang tanpa ia sadari ada seorang di belakangnya. Yang dimana orang tersebut adalah penyihir, dan lalu si Claire pun merasa kesal karena menakutinya. Dan seketika si penyihir tersebut menunjukkan si Claire sebuah kaca kupu-kupu yang terbang dengan sihirnya. Dan tak lama kemudian si penyihir tersebut balik ke tempat asalnya. Dan pada scan berikutnya ada seseorang yang bernama Jacob datang membawa kotak kayu, dan ibunya yang bernama Martha dengan cepat memasukkan si penyihir tersebut ke dalam tirai. Namun si penyihir tersebut berbeda dengan yang kita lihat sebelumnya, dan saat itu pun si Jacob membawa si penyihir tersebut ke dalam kotaknya. Pada malam hari, si Jacob pun didatangi oleh pihak berwenang, yang dimana tugas mereka adalah memburu para penyihir. Dan si Jacob pun disuruh untuk keluar dari mobilnya dan menanyai apa yang pada isi kotak kayu tersebut. Lalu si Jacob pun berkata bahwa di dalam kotak tersebut hanyalah kosong. Namun si orang itu pun tak percaya karena ia mempunyai semacam kompas khusus. Dan tak lama kemudian mobil milik Jacob pun dibakar bersama dengan si penyihir tersebut. Dan kembali dengan si Claire, ia bilang kepada ibunya bahwa ia muak karena mengadopsi para penyihir. Dan seketika pun datanglah seseorang yang membawa kotak kayu lain. Dan saat dibuka, si Martha ini mengadopsi penyihir lain yang bernama Fiona dengan adiknya Shay. Lalu mereka pun dibawa ke ruangan yang akan menjadi kamarnya. Lalu saat si Claire sedang mengerjakan tugas, ia tak sengaja memegang kaca kupu-kupu tersebut. Namun saat ia pegang kaca tersebut, si kupu-kupunya malah terbang. Dan dengan terkejutnya, ia pun kaget. Dan saat si Claire tertidur, ia bermimpi orang yang berada di awal film tersebut. Dan si Claire pun terbangun dan mengambil obat miliknya. Namun di sini pandangan si Claire teralihkan karena ia melihat sesuatu di kegelapan. Dan seketika ia melihat seseorang di pojokan dinding kamarnya. Dan saat ia dekati pun ia melihat si Shay yang tiba-tiba tergeletak di bawah kasurnya. Dan serentak si Claire pun kaget. Dan pada keesokan harinya si Claire pun harus ke sekolah lagi. Namun saat di dalam bis ia melihat mobil yang sudah hangus di pinggir jalan. Kembali dengan si Fiona dan adiknya, mereka diberitahu oleh Martha bahwa 2 kali ketukan artinya aman, sedangkan 1 kali ketukan artinya tidak aman. Dan mereka juga diberitahu jalan lorong rahasia untuk bersembunyi. Dan tak lama kemudian si Shay melihat seseorang dengan kulit yang sudah terbakar. Dan serentak ia pun berteriak. Lalu si Martha dan Fiona yang berada di ruangan tersebut panik karena di dalam dapur tak ada lorong satupun. Dan di saat bersamaan si Shay pun berteleportasi lagi. Lalu si Claire yang sudah pulang dari sekolahnya bersama dengan teman-temannya tak sengaja melihat bus yang berisi penuh dengan penyihir dan seorang petugas yang tengah membawa seorang penyihir. Namun karena si petugas tersebut lalai, si penyihir tersebut pun kabur. Dan si Claire bersama teman-temannya pun terpaksa melihatnya tertembak oleh senapan. Saat ia sudah pulang, mereka semua pun bermain dan datanglah tetangganya.
dan ia bilang bahwa ada seseorang di rumahnya. Si tetangga tersebut berpikir bahwa orang tersebut adalah penyihir. Namun si Martha pun berusaha mengatakan bahwa ia hanya tinggal bersama si Claire dan kedua adiknya. Karena si Claire yang bosan balik lagi ke kamarnya dan mencari tahu tentang penyihir di situs website. Dan tak lama kemudian ia pun berteleportasi ke ruangan tengah dalam keadaan tertidur, atau bisa kita sebut sleepwalking. Dan tiba-tiba ada penyihir yang lain menarik dia ke ruangan gelap. Dan lalu datanglah si Fiona dan si Claire pun menceritakan semua kejadiannya. Pagi pun tiba di mana si Claire dan kedua adiknya akan berangkat ke sekolah. Dan ibunya pun pergi mengantarkan tetangganya, namun ia tersadar bahwa ia telah dicurigai oleh para pemburu. Dan saat si Claire bersama dengan teman-temannya yang dimana mereka sedang mengantri untuk sebuah tiket. Dan secara tiba-tiba si Claire pun batuk secara terus-menerus. Seketika kaca yang ada pada ruangan tersebut pun retak. Lalu pada malam hari si Fiona pun datang ke si Claire menunjukkan rasi bintang salib. Dan setelah itu pun mengajaknya ke kafe terdekat dan mengobrol tentang ilmu sihir yang telah si Claire lakukan sebelumnya tanpa sengaja. Lalu si Fiona pun menunjukkan ilmu sihir miliknya. Namun anehnya saat si Claire memegang tangan milik si Fiona, sihirnya pun hancur. Dan si Fiona pun menyuruhnya untuk mencobanya. Namun saat si Claire mencobanya tak terjadi apa-apa. Dan si Fiona pun memegang tangan si Claire yang niatnya adalah menolongnya. Namun seketika pun lampunya mati. Saat lampu sudah menyala kembali, semua yang ada di sana melihat ke atas si Claire, bahwa kursi yang lain mengambang di atas begitu saja. Kemudian si Fiona tersebut pun merasa bersalah atas kejadiannya. Pada pagi harinya, si detektif ini datang ke rumahnya serta menanyai penyihir yang ada di rumah tersebut. Namun si Martha pun terpojok. Akhirnya ia membiarkan si detektif tersebut masuk dan menggeledah rumahnya. Dan si Martha pun memberi satu kali ketukan yang artinya tidak aman. Dan Fiona dengan adiknya yang sedang tertidur pun terbangunkan dan segera sembunyi di lorong tersebut. Dan saat si detektif membuka pintu, hanyalah ada si Claire yang sedang berganti baju. Dan ibunya yang bernama si Martha pun menyuruhnya kepada si detektif untuk pulang. Dan si Claire pun harus melakukan tes penyihiran dan hasilnya pun normal. Saat di rumah ia pun tidur di kamarnya, dan saat terbangun ia berada di luar dan ada jalan dengan bunga mawar yang menuju ke gambar salib tersebut. Dan terduga bahwa ia sedang sleepwalking dan berada di atap rumahnya. Lalu si Fiona dan yang lainnya pun membujuknya untuk berhenti. Namun saat si Claire terbangun, ia melihat 3 sosok hitam dan karena kaget ia pun jatuh. Selamatnya si Fiona pun menangkapnya. Dan saat pagi harinya berada di sekolah, ia melihat orang lain yang sedang tes penyihiran, yang biasanya penyihir tersebut akan mengambang jika berada di dalam air. Dan saat pulang ke rumahnya, ia panik karena tak ada seseorang dan berhalusinasi bahwa si saya adalah adiknya si Claire. Dan tak lama kemudian keluarganya pun diantar pulang oleh si detektif tersebut. Lalu si Fiona dan adiknya yang kaget melihat si pemburu itu datang, segera bersembunyi. Dan saat si pemburu tersebut ingin pulang, ia mendengar tetukan dari lorong dindingnya. Lalu ia pun berubah pikiran dan menginterogasi si Claire dan bilang bahwa ilmu sihir itu adalah kejahatan. Dan saat dibawa ke kamarnya si Claire, si detektif tersebut mencari si penyihir. Lalu ada penyihir lain yang mencekiknya. Lalu si Claire pun lari dan menyelamatkan si Fiona dan adiknya. Dan seketika lampunya pun mati. Si pemburu tersebut melihat 3 sosok hitam itu lagi. Dan saat itu pun sosok yang mencekik si pemburu tersebut menunjukkan dirinya, yang dimana ia adalah ibu dari si Fiona dan adiknya yang dibakar hidup-hidup di awal film. Dan ia pun langsung membakar si pemburu tersebut bersama dengan rumahnya. Kembali dengan si Claire yang mencoba menyelamatkan mereka karena pintunya macet. Dan tak diduga bahwa ia juga adalah penyihir. Lalu pintu pun terbuka dan mereka pun menyelamatkannya. Dan mau tak mau, karena rumahnya terbakar, mereka pun pergi menggunakan mobil milik si Martha. Dan ia pun memberi surat-surat penting dan lalu meninggalkan mereka. Seketika si Claire serta yang lainnya pun melihat salib pada dinding itu lagi. Namun karena si Claire yakin, ia pun menancap gas dan menubruknya.
Film pun selesai, entah apa yang mereka pikirkan atau hanyalah bunuh diri. Dari film ini kita bisa tahu bahwa tidaklah salah bahwa menolong seseorang walaupun itu adalah hal yang baik. Bang Upi di sini pamit undur diri dan terima kasih telah menonton. Semoga kalian terhibur dengan film tersebut. Stay cool, stay classic.